Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Rahel Junianti, mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Nah, untuk teman-teman yang baru datang, for your information, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dan untuk yang penasaran ya atau ingin mempelajari video-video sebelumnya, teman-teman bisa melihat playlist yang ada pada channel ini. Kembali ke laptop, kita akan membahas nih bab ke-7, yaitu tentang sekolah sebagai suatu sistem. Apa aja nih yang bakal dibahas kali ini? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan sampai di skip. Pada subbab pertama kita akan membahas tentang pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling bergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Combs pada tahun 1968 dapat dilihat dalam dua hal, yaitu pendidikan secara mikro, dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan, dan pendidikan secara makro atau menjangkau elemen-elemen cakupannya lebih luas. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat bagian pada video. Ada subbab kedua, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri dari atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah terdiri dari banyak unsur. Masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan, tersusun dalam satu tatanan tertentu, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan, mempunyai maksud dan tujuan, memerlukan masukan dari luar, dan mempunyai batas waktu. Ketiga, ada input sekolah. Terdiri dari masukan baku, merupakan siswa, termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan instrumental, merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Bab yang keempat ada proses sekolah. Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Nah, unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik seperti kebutuhan peserta didik, kompetensi dasar, tujuan, strategi, dan lain-lain. Subbab yang kelima ada output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, output pendidikan sebagai suatu sistem yang dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Nah, yang sebab keenam ada outcome sekolah. Nah, kalau di output sekolah dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah, outcome dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah yang dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Jadi di sini teman-teman bisa membedakan ya antara output dan juga outcome. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari bab ke-7. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang bab ke-7. Seperti biasa, teman-teman bisa nih mengerjakan soal-soal yang saya... Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang bab 7. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang telah saya sediakan di link Google Form yang ada di pada deskripsi video kali ini. Seperti biasa, jika ada kata dan kesalahan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.